wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalah ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah bisa melanjutkan minggu kemarin tidak jadi, ada beberapa gangguan. Terakhir pertemuan kita di kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad Zain Al-Habsyi, kitab yang mengumpulkan 3 fan atau 3 disiplin ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu fardu ain. Ya, ilmu fardu ain teh ilmu yang wajib diketahui, dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim, yaitu ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu suluk. Eta keneh keneh kehed. Tazkiyatun nafs, tasawuf, akhlak atau suluk. Intinya apa? Pembersihan hati, tazkiyatun nafs. Karena akhlak itu di dalam Islam tidaklah disebut akhlak kecuali muncul dari kebeningan hati, ya. Jadi tindakan luarnya baik tetapi bukan muncul dari hati, itu belum dikategorikan sebagai akhlak di dalam Islam. Jadi akhlak versi Islam lebih dalam dari sekedar perilaku luar atau apa ya, istilah orang, sebagian orang mungkin karakternya disiplin, karakternya tepat waktu, ya, tetapi tidak timbul dari hati, ya, tidak timbul dari tazkiyah, maka dalam Islam belum dikategorikan sebagai akhlak. Jadi akhlak itu jauh lebih dalam dari konsep etika di barat, ya. Nah, akhlak yang baik tidaklah muncul kecuali dari hati yang bening. Ya, dan salah satu tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di dalam Al-Quran, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, wa in kanu min qablim. Wa yuzakkihim itu menyucikan para sahabat. Artinya yang disucikan apa? Ya, hati, bukan menyusik. Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu Rasulullah salah satu tugasnya adalah yuzakkihim, menyucikan para sahabat. Apa yang disucikan? Ya, hati, ya. Nah, itu 3 ilmu tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tazkiyatun nafs atau akhlak, itu 3 ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Seorang muslim wajib mengetahui, mempelajari dan mengamalkan. Kalau menurut Profesor Naqib Al-Atos, ketiga ilmu tersebut disebut ilmu pengenalan, ya. Selain yang 3 disebut ilmu pengetahuan. Jadi beda antara ilmu pengetahuan dengan ilmu pengenalan. Orang mengetahui berbeda dengan orang mengenal. Saya tahu si fulan, tahu mobilnya, tahu orangnya, tahu tingginya, tapi tidak kenal. Kalau mengenal itu lebih dekat, ya, sering ketemu, sering ngobrol, tahu, itu berarti mengenal, ya. Nah, makanya dalam ilmu itu bisa dibagi 2. Ini menurut kategorisasi Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Naqib Al-Atos, seorang mufakir besar, bahwa ilmu dalam Islam bisa dibedakan menjadi 2. Pertama, ilmu pengenalan, yaitu fardu ain, ya, ilmu fardu ain yang 3. Mengenal apa? Mengenal Allah. Ilmu pengenalan mengenal Allah. Ilmu itu semuanya muara kepada ma'rifatullah ketika dipelajari dengan benar. Apapun ilmunya, ilmu itu bermuara kepada ma'rifatullah. Jadi kalau ada produk pengetahuan yang bukan mendekatkan kepada Allah, malah menjauhkan, itu bukan ilmu di dalam versi Islam, walaupun orang menyebutnya ilmu. Itu salah penyebutan di dalam Islam. Tidaklah dikatakan ilmu kecuali mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah. Ya, ilmu sosial kalau itu benar, itu akan mengantarkan seseorang kepada Allah.
ilmu alam. Nah, masalahnya di kita kadang atau produk pengetahuan ilmu-ilmu sosial itu biasanya diimpor dari barat, dengan mempelajarinya bukan tambah mengenal Allah tetapi semakin menjauhkan. Bahkan tidak sedikit orang belajar ilmu sosial akhirnya meragukan. Ya, meragukan. Nah, itu banyak ya, banyak kalau kita baca ya banyak. Nah, itu walaupun makanya penting ya menamai suatu pengetahuan apakah itu ilmu atau bukan. Jangan-jangan bukan ilmu. Ya. Ketika kita keliru memaknai ilmu, setiap sesuatu pengetahuan kita namakan ilmu, akhirnya ilmu itu bisa kita ambil dari manapun. Itu bukan ilmu, ya, tapi racun. Makanya ilmu ada dua ya di dalam Islam, ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yang tiga biasa juga disebut ilmu pengenalan. Ilmu yang selain yang tiga itu disebut ilmu pengetahuan. Ya, itu versi Profesor Dr. Muhammad Aqib Al-Attar. Nah, fikih itu menjadi ilmu fardu ain yang kedua. Ya, terakhir masih membahas tentang sholat. Ya, sekarang masuk kepada yang membatalkan sholat. Yang berhubungan dengan sholat yang sudah kita lalui ada syarat, ada rukun, ada pembatalan. Ya, jadi yang berhubungan dengan satu lagi sunan atau sunnah. Jadi dari awal yang sudah kita lalui yang berhubungan tentang sholat, pertama syarat, yang kedua rukun, ketiga sunnah, yang terakhir pembatalan. Syarat sholat ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Rukun, kemudian sunnah-sunnah sholat ada banyak. Sebagian ulama mengumpulkan syarat sunnah sholat sampai 500. Kemudian yang terakhir yang keempat pembatalan, ya. Dan sholat dikatakan sah ketika terpenuhi syarat wajib, syarat sah, semua rukun dikerjakan dan terbebas dari hal yang membatalkan. Itu baru dikatakan sah menurut versi fikih. Jadi fikih itu hanya mengatakan bahwa sholat ini sah. Tapi apakah sholat yang sah qabul indallah belum tentu. Ya. Jadi qabul itu tidak hanya sebatas sah. Ya, kemarin sempat disinggung bahwa qabul itu tersusun dari pertama sah menurut aturan fikih, yang kedua ikhlas dalam niat, yang ketiga halal di dalam hal-hal yang digunakan ketika ibadah. Maka ketika tiga hal tersebut terpenuhi, itu syarat qabul. Ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sah. Sah itu yang dibahas di fikih, ya. Syarat wajibnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, rukunnya dikerjakan, tidak ada pembatalan. Maka menurut aturan fikih dikatakan sah. Ya. Nah, apa imbas dari sah? Sah itu berarti dia telah memenuhi perintah Allah terkait af'alul jawarih. Af'alul jawarih itu anggota badan. Sehingga tidak perlu mengulang karena dikatakan sah. Ya, sholatnya sah, berarti tidak perlu diulang. Beda ketika sholat tidak sah, artinya harus diulang. Ya. Kalau dalam pemilu kayaknya surat sah, ya sudah. Kalau tidak sah, tidak dihitung. Ya. Atau kalau dalam hal lain karena tidak sah harus diulangi. Ya. Dalam apa misalnya? Nah, di dalam sholat pun sama, di dalam haji pun sama. Semua ibadah ketika dikatakan sah berarti tidak perlu diulang, sudah cukup. Hajinya sah, berarti cukup, tidak perlu diulang. Beda dengan haji yang tidak sah, itu wajib diulang. Ya. Nah, dalam sholat pun ada kalanya dikatakan sah, tetapi sah tidak otomatis qabul, tapi sah menjadi salah satu syarat qabul. Maka syarat qabul yang kedua adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas kemarin disebutkan. Beramal hanya karena Allah, la ghairuh, tidak selain Allah. Ini yang sulit, ya. Jadi ikhlas itu beramal hanya karena Allah, tidak selain Allah. Tidak selain Allah itu bukan karena diri kita, bukan untuk diri kita, bukan untuk orang tua, bukan untuk istri, bukan untuk apapun. Ya, hanya karena Allah. Jadi kalau beramal untuk Allah dan untuk diri kita itu belum ikhlas. Itu sebutnya syirik, tapi syirik asghar atau syirik khafi. Ada yang mengatakan syirik asghar.
Kenapa dikatakan syirik? Ya, ada apa istilahnya? Penyekutuan beramal karena Allah dan karena diri kita. Nah, itu disebutnya syirik asghar. Jadi kalau orang sudah beribadah dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, kemarin dalam hadis akhlisil amal yakfika al-qalil minal amal, ya. Jadi kalau kita ikhlas, sudah benar-benar ikhlas beramal, itu sedikit itu sudah mencukupi. Makanya ada dalam riwayat, dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, dalam Bukhari juga ada, ya. Seorang A'rabi teh Badui, ya. Kan ada Arab, ada A'rabi. Orang Badui itu orang yang pindah-pindah tempat, jadi jarang menetap, ya, satu tempat pindah. Datang kepada Rasulullah bertanya, apa yang wajib bagiku dalam sholat? Kata Rasulullah, sholat yang wajib hanya 5 waktu. Apakah ada lagi yang wajib? Tidak ada. Ya sudah, saya tidak akan melaksanakan sholat kecuali yang 5 waktu. Kemudian apa yang wajib puasa? Cuma Ramadan. Selain Ramadan apakah ada yang wajib? Kata Rasulullah, tidak ada. Akhirnya yang Badui, sudah, saya hanya akan mengerjakan yang wajib. Ketika A'rabi pulang, kata Rasulullah, in sodaqo dakhalal jannah. Kalau dia benar mengerjakan semua yang diwajibkan, dakhalal jannah. Artinya walaupun hanya wajib, kalau ikhlas itu cukup. Nah, masalahnya kita kadang ada ikhlasnya, kadang tidak. Nah, makanya sunnah itu dalam rangka menutupi kekurangan di dalam sholat. Tapi kalaupun mencukupi wajib, nah itu dalam riwayat kan ada seorang A'rabi, in sodaqo dakhalal jannah. Kalau dia benar mengerjakan semua kewajibannya, dakhalal jannah. Ya. Benar itu tadi sah menurut aturan fikih, kemudian ikhlas, yang ketiga halal di dalam harta atau pakaian yang digunakan di dalam sholat. Kalau sholat, ya. Karena bisa jadi secara aturan fikih sah, tapi pakaian yang digunakan hasil mencuri atau hasil gosok, maka dia ibadah menggunakan harta yang tidak halal. Nah, itu resikonya ghair maqbul indallah. Ya, seseorang zakat karena memenuhi nisab, tetapi uang yang dihasilkan, wah, itu dari harta haram, hasil korupsi, hasil menipu. Wah, ini sudah sampai nisab padahal nipu. Uangnya sudah miliaran tapi hasil nipu. Oh, ini wajib zakat, dikeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan fikih, zakatnya sah, ya. Tetapi ghair maqbul, kenapa? Hartanya hasil nipu, ya. Jadi sah itu syarat pertama suatu amalan dikatakan qabul, ya. Tanda qabul menurut ulama, misalnya menurut Imam Ibnu Athaillah, itu wujdanu halawatul ibadah. Salah satu tanda qabul ibadah itu menemukan kenikmatan di dalam ibadah. Jadi kalau ibadah sudah nikmat, itu tandanya dikabulkan. Ya. Lalu bagaimana kalau kita ibadah belum merasakan nikmat? Sholat kadang belum nikmat, ya. Kemudian baca Quran masih belum nikmat. Nah, itu dijawab lagi kemarin oleh Imam Ibnu Athaillah. Bisa jadi dalam tempo dekat kita belum merasakan kenikmatan ibadah, tapi bukan berarti itu tidak diterima. Karena bisa jadi ijabah qabulnya ibadah itu diakhirkan oleh Allah nanti di akhir. Jadi sekarang mungkin belum merasakan nikmat, tapi bisa jadi di akhirnya kapan? Wallahu a'lam. Itu bisa jadi merasakan nikmat. Kalaupun ternyata belum merasakan nikmat, kata Imam Ibnu Athaillah, itu tidak masalah. Yang penting kita berusaha untuk terus ibadah sesuai dengan aturan. Karena bisa jadi Allah melihat kerja keras kita, ingin khusyuk, ingin nikmat, tapi belum nikmat-nikmat. Nah, itu masalah belum mendapatkan, itu sudah di luar kemampuan manusia. Tugas manusia, tugas seorang muslim, sholat sesuai dengan aturan. Ya. Aturan fikihnya terpenuhi, yang lainnya terpenuhi. Adapun belum merasakan nikmat, itu mah di luar kemampuan manusia. Ya. Nah, kemudian apa saja yang membatalkan sholat? Wa yubtiluha,
Dan yang membatalkan sholat pertama al-amalul katsir. Ya. Al-amalul bukan belum ya. Wa yubtilu sholata kelewat. Ya. Dan yang membatalkan sholat al-kalamu amdan. Al-kalam berbicara amdan dengan sengaja. Ayat amdan. Berbicara apa? Berbicara dengan kalamul basar. Artinya perbicaraan di luar sholat. Bukan perkataan di dalam sholat. Ya, kalau di dalam sholat itu nanti beda urusan, ya, ada pembahasan tersendiri. Tapi yang membatalkan sholat pertama adalah pembicaraan yang tidak digunakan di dalam sholat. Itu batal, walaupun satu huruf. Apakah ada kalimat yang satu huruf? Ada dalam bahasa Arab ada. Misalnya ki, ya, ki itu di bahasa Arab maksudnya wikoyah. Wikoyah itu jagalah, ki. Kopnya ki. Ayat ki makaf, ya, maki. Winal wikoyah, ki. Ya. Itu kan satu huruf, kop. Ya. Ketika sholat, lalu kita pada orang yang di luar sholat mengatakan ki, jaga motor atau jaga mobil. Walaupun satu huruf, karena itu kalamul bashar, perkataan di luar sholat, itu batal, ya, batal. Atau misalnya kalau bahasa Arab, ya, ain, minal wiayah teh, perhatikan, itu pun batal. Itu fil amarnya, ki fil amar, fil amar, perintah. Mun bahasa Sunda satu huruf. Bahasa Sunda itu satu huruf. Nggak ada ya. Atau bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada yang satu huruf tapi bermakna ki wikoyah, dari kata wikoyah teh jaga, wiayah, terus kaki minal wikoyah, minal wiayah. Itu satu huruf. Ketika sholat dan sengaja, ya, al-kalamu amdan, dihaja. Lamun teu dihaja teu batal. Maksudnya lagi sholat kan biasanya agak melamun, ya. Keluar kalimat tidak sadar. Loh, bahasa bicara. Misalnya makan, lagi sholat ngabayangkeun sesuatu makan, tapi tidak sengaja. Nah, itu tidak batal. Batal itu apa? Al-kalamu amdan. Ya, berbicara amdan dengan sengaja. Tapi beda walau biharfain. Ya, walau biharfain. Biharfain batal, satu harf oge batal. Wa nasiyan in katsura. Ya. Atau lupa, wa katsura in katsura apabila banyak. Jadi gini, ya. Jadi berbicara ada kalanya sengaja di dalam sholat, ada kalanya tidak disengaja. Ya. Kalau tidak disengaja, atau kalau disengaja dulu. Kalau disengaja, mau sedikit saja batal, apalagi banyak. Mau dihaja. Ya. Kenapa batal? Ya memang sedang sholat. Ya, tidak boleh ada, makanya sholat diawali dengan takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan apapun yang sebelumnya dihalalkan. Berbicara sebelum sholat boleh, ketika takbiratul ihram haram. Makan sebelum sholat bebas, ketika takbiratul ihram haram. Maka disebut takbiratul ihram. Ketika sholat ujug-ujug berbicara dengan pembicaraan di luar sholat sengaja, walaupun sedikit, walau biharfai, karena bertentangan dengan sholat. Itu kalau sengaja. Kalau tidak disengaja, beda antara sedikit dengan banyak. Ya, kalau sedikit tadi nuka dua sengaja, yang tidak disengaja, ya, yang kedua barusan tidak disengaja, beda antara sedikit dengan banyak. Kalau sedikit tidak membatalkan, kalau banyak membatalkan. Ya, ulangi, bisi pabelit. Yang pertama, ada kalanya orang ketika sholat mengeluarkan perkataan di luar sholat. Imma disengaja, wa imma tidak disengaja. Kalau disengaja, apapun yang keluar batal.
Ya. Kalau tidak disengaja, dibedakan antara berbicara kalamun qalil wa kalamun katsir. Bicara banyak dengan bicara sedikit. Bicara sedikit tidak membatalkan, ketika tidak disengaja lupa, ketika banyak membatalkan. Nah, batasan sedikit itu seperti apa? Di dalam hadis tidak ada pembahasan sedikit, tetapi ulama istinbat dari perkataan Nabi, maka dikatakan sedikit itu 6 kalimah ke bawah. 6 kalimah ke bawah. Dikatakan banyak 6 kalimah ke atas, tapi kalimah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab. Ya. Jadi isim, fiil, haraf kan kalimah ya. Isim ini bahasa Arab ya. Isim kalimah, fiil kalimah, haraf kalimah. Nah, ketika terucap 6 kalimah, maka itu disebut sedikit. Dan dia mengucapkannya ketika lupa, tidak disengaja, maka tidak membatalkan sholat. Tapi lamun lebih dari 6, walaupun tidak sengaja, batal. Ya, lagi sholat baca nyanyi. Ya, padamu negeri, itu nyambung. Itu batal. Kenapa? Kepanjangan. Ya. Akhirnya memutus rangkaian sholat. Kepanjangan, memutus rangkaian sholat. Itu batal ya. Tapi tidak batal di dalam sholat ketika membaca zikir atau membaca doa yang maksur. Jadi gini, menurut ulama, ketika sholat membaca kurbah itu tidak batal. Kurbah itu mendekatkan diri kepada Allah. Ima zikir, wa ima doa, wa ima nazar. Ya. Ketika sholat baca Fatihah. La ilaha, di tengah Fatihah baca la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tetapi zikir. Apakah sholatnya batal? Hente. Tetapi Fatihahnya yang batal. Karena Fatihah tidak boleh terputus. Jadi apa yang dilakukan? Ulangi dari Fatihah. Ya. Fatihah ngalamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah subhanallah. Nah, kadinya ya. Terus apa yang dilakukan? Kembali ke awal. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan Fatihahnya batal karena terhalang, terputus. Syarat Fatihah harus mutawaliyah. Ya. Jadi kalau zikir tidak membatalkan. Atau doa. Ya, pas baca surat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Batal tidak? Ya, membaca zikir, membaca doa di dalam sholat tidak batal. Tapi kalau di tengah Fatihah memotong keberlanjutan Fatihah, maka Fatihahnya tidak sah, perlu diulangi dari awal. Atau nazar. Nazar ketika sholat tidak membatalkan sholat, karena nazar mimba bil kurbah. Kurbah itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena nazar itu tidak sah kecuali diucapkan. Tidak ada nazar di dalam hati. La yanaqidun nazar bil qalb. Nazar di dalam hati. Kalau saya lulus, maka saya akan sedekah. Tapi di hati, maka tidak disebut nazar. Jadi ketika dia tidak melaksanakan, tidak berdosa. Karena nazar itu la budda ayatalaffad. Ya. Beda dengan niat. Niat medina hati. Ya. Niat tidak perlu diucapkan. Diucapkan ya sudah. Tapi kalaupun tidak diungkapkan, nama niat itu sah, karena niat itu hati. Beda dengan nazar. Nazar itu tidak dikatakan nazar kecuali diucapkan. Sama seperti tolak, cerai. Tidak ada cerai dalam hati. Sudah saya cerai, kapan? Tadi. Kayaknya nggak kedengaran di hati. Nggak sah. Ya, yang namanya tolak itu harus diucapkan dan harus sharih. Bukan harus sharih. Harus jazm. Ya. Nah, sering makanya orang ketika ditanya tentang talak, fatwa talak itu agak berat ya, perlu hati-hati. Jangan langsung percaya apa dikatakan oleh seorang suami. Saya telah mentalak 2, lalu apa yang harus katakan? Bisa jadi menurut dia talak secara aturan fikih belum jatuh tolak. Orang marah, orang mengancam tolak itu bukan tolak. Sering terjadi itu. Kalau sekali lagi nanti saya talak, itu bukan tolak, itu ancaman.
syarat jatuh tolak itu harus bil jazm, pasti. Ya. Imma sharih wa imma kinayah. Makanya kalau ada yang bertanya tentang tolak itu harus dipastikan kalimat yang digunakan seperti apa. Jangan langsung percaya apa yang diungkapkan oleh laki-laki, oleh suami. Suami bisa jadi menurut dia jatuh tolak, padahal menurut aturan fikih belum jatuh tolak. Ya. Lalu saya ini sudah 3 kali tolak, apa yang harus saya lakukan misalnya? Ya, kita jangan dulu mengiyakan dia sudah jatuh tolak 3. Dulu ketika mengucapkan tolak seperti apa? Ya pokoknya saya marah kemudian melempar piring. Nah, itu lempar piring bukan tolak. Saking marah melempar piring. Ya. Atau kalau sekali lagi kamu bawa ke meja hijau. Nah, itu belum, itu ngancam bukan tolak. Maka tidak jatuh tolak, maka tidak perlu rujuk. Ya. Nah itu maka penting ya, masalah tolak tanyakan, bisa jadi menurut orang itu tolak padahal belum, perlu ditanyakan dengan baik. Orang yang ditanyakan jangan langsung percaya, pastikan kalimat yang terucap itu seperti apa. Dan saya pernah ngalamin ya, ada temannya menyampaikan kalau seorang suami seperti ini. Saya tidak berani jawab karena apa, bisa jadi apa yang dikatakan temannya tidak sama dengan yang dikatakan laki-laki. Itu kan resikonya besar. Yang berdosa yang jawab. Akhirnya bisa video call, pas ditanya, ketika mengucapkan seperti apa? Ini orang Jawa, pas saya di Jawa ya. Katanya, sekali lagi tak tolak teh. Mun sakali deui kayak ditolak. Nah, itu belum jatuh tolak. Maka tidak ada tolak, itu ancaman. Ancaman bukan tolak. Ya. Tolak itu kalau dalam bahasa Arab tolak tuki, harus jazm, harus pasti. Ya, atau kalau dalam bahasa Sunda ya sesuai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ya. Nah tolak sama seperti nazar, jadi kadinya. Ya. Tolak seperti nazar artinya tidak jatuh, tidak sah kecuali diucapkan. Ya, di dalam sholat teringat mau nazar, lalu mengungkapkan nazar tu an atasaddaq, ya saya nazar akan bersedekah, tanpa embel-embel bisa itu ya, nazar tu an atasaddaq bi salah saya miliun, saya nazar sedekah 3 juta, sah ya. Atau pakai nazar itu boleh pakai taklik teh naon bahasa, boleh digantungkan ya, kalau saya lulus misalnya nazar akan sedekah ya. Atau nazar itu tidak perlu digantungkan, bisa pokoknya saya nazar akan bersedekah 5 juta misalnya. Sah, dan itu diucapkan ketika sholat, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Karena apa? Mengungkapkan nazar di dalam sholat itu tidak membatalkan. Tadi yang tidak membatalkan doa ya, zikir, apa satu lagi, doa, zikir, nazar. Kalau baca niat di dalam sholat batal, karena niat itu tidak perlu diungkapkan, bukan syarat. Niat itu kan dalam hati. Ya. Ketika sholat nawaitul i'tikafan, batal, karena niat i'tikaf itu cukup dalam hati, tidak perlu yang namanya niat itu dalam hati, ya tanpa diucapkan niat itu tetap sah. Maka ketika diucapkan dalam sholatnya batal. Kalau nazar karena tidak sah kecuali diucapkan, lalu diucapkan di dalam sholat karena masuk kategori kurbah, maka sholatnya tidak batal. Ya. Itu yang pertama. Al-kalamu amdan walau biharfain wa nasiyan in kathur. Ya, jadi mengucapkan itu ada kalanya sengaja, ada kalanya tidak sengaja. Ketika sengaja, ya batal. Baik ada maknanya ataupun tidak ada maknanya. Misalnya tidak ada maknanya. Baba mun babi mah ayanya baba ge aya. Buba misalnya. Nah, itu batal. Walaupun tidak ada maknanya ataupun satu huruf tapi ada maknanya, seperti tadi ki. Sebab ki itu perintah, artinya jaga. Yang kedua, mengucapkan suatu dalam sholat tidak disengaja. Nah, itu bisa dibedakan 2. Kalamun qalil wa kalam
katsir. Kalam qoli itu sedikit, 6 kalimat ke bawah. Ketika terucap di dalam salatnya tidak batal. Tapi lebih dari 6 disebut kalam katsir maka batal. Wa yubtiluha, dan yang membatalkan salat yang lainnya al-amalul katsir, gerakan yang banyak. Nah, salah satu mazhab yang paling ketat di dalam pembatalan salat mazhab Syafi'i yang kita pelajari. Yang ringan mazhab Imam Malik. Di dalam mazhab Syafi'i, gerakan salat itu harus terjaga. Ketika ada gerakan di luar salat yang banyak, itu akan memotong keberlangsungan tatanan gerakan salat. Makanya di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ada gerakan salat melebihi 3 kali secara berturut-turut. Nah, ada berturut-turut. 3 kali gerakan secara berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak. Ya. Walaupun misalnya 6 gerakan tapi selang 1 menit baru ngagak. Ya. Nah, di dalam mazhab Imam Malik tidak ya. Mazhab Imam Malik itu sedang sholat pakai imamah itu ada, itu tidak batal. Saya pernah di Masjidil Haram itu kan berbagai mazhab ada ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang dari Afrika mazhab Maliki biasanya Afrika ya, yang dari India, Pakistan mazhab Hanafi ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad Saudi ya. Itu kan beda-beda sholat. Ada yang sambil sholat, saya pernah lihat ya, orang Eropa yang masuk Islam, tapi masuk Islamnya di negara Afrika ya, di Mauritania atau di mana, kan mazhab Maliki. Jadi pas sholat benerin imamah, wah santai. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Ya. Tapi makanya kita jangan mengingkari apabila ada gerakan sholat yang berbeda dengan yang kita pahami. Karena apa? Karena cara istinbat ahkamnya berbeda. Ya. Bagi kita batal, tapi bagi dia yang melakukan menurut dia tidak batal. Maka tidak boleh nahi mungkar. Nah, ini penting ya. Seringkali nahi mungkar pabelit karena kita tidak memahami posisi kita dengan posisi orang lain. Maka kata ulama, nahi mungkar itu berlaku dalam mungkar yang mujma' alaih. Mungkar yang disepakati semua ulama. Kalau mungkar yang mukhtalaf itu bukan mungkar. Mungkar bagi kita, bagi yang melakukan bukan mungkar. Maka tidak boleh kita ujuk-ujuk memukulnya. Ya. Kenapa? Bagi dia, saya mengamalkan ini di dalam fikih yang saya pahami ya seperti ini. Bagi saya misalnya berbeda. Maka tidak boleh nahi mungkar. Adapun memberitahu ya boleh. Kalau memberitahu nggak ada masalah. Memberitahu, menasihati. Tapi kalau ingkar, ya, mengingkari, menyalahkan, itu tidak boleh. Ya. Maka itu yang sering ditekankan para ulama. Ya, nahi mungkar itu mungkar yang mujma' alaih atau mungkar yang mutafaq alaih. Kemungkaran yang disepakati oleh ulama. Menurut semua ulama itu mungkar. Ada orang minum khamar itu mungkar mutafaq alaih. Nahi mungkar dalam bab seperti itu. Berzina jelas ya. Tapi ada mungkar bagi sebagian orang, tapi tidak mungkar bagi orang yang melakukan. Maka tidak boleh diingkari. Nah, sekarang hal batasan itu seringkali diabaikan, akhirnya pagedruk. Ya. Seringkali umat Islam pagedruk karena tidak memahami mungkar muttafaq alaih atau mungkar mukhtalaf fi. Ya. Nah, itu penting ya, supaya apa? Menempatkan sesuatu pada tempat. Apabila menempatkan sesuatu bukan pada tempat, maka tatanannya akan kacau. Ya. Nah, itu yang disebut dengan adil. Adil itu sesuatu berada pada tempat. Adan banyak. Tadi. Terus ada? Ya, diteraskan, dilanjutkan setelah Isya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masih tentang membatalkan sholat. Pertemuan keberapa? 7.
target 12 ya. Sedikit lagi bab puasa ya, karena mendekati bulan puasa, beberapa pertemuan tentang saum, puasa misalkan ya. Masih menjelaskan tentang pembatalan sholat ya. Pertama tadi yang membatalkan sholat al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja, berbicara baik sedikit ataupun banyak ya. Kemudian yang kedua al-amalul katsir, gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu seperti apa? Kasalati khotowat, di sana ada ya, kasalati khotowat, seperti 3 langkah. Di dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan salat itu gerakan yang banyak. Gerakan banyak itu apa? Gerakan yang 3 kali berturut-turut ya. Kenapa membatalkan? Selain hadis-hadis yang disebutkan dalam kitabnya, juga ketika banyak gerakan di luar sholat yang banyak itu memotong rangkaian sholat. Artinya kan sholat itu tidak ada garuk-garuk ya. Garuk-garuk, gagaroh bukan bagian dari sholat. Atau melangkah, tidak ada dalam sholat melangkah. Atau bersin ya, kan bukan bagian dari sholat, walaupun nanti ada yang dibolehkan. Bersin mah itu di luar kendali manusia. Nah makanya ketika banyak gerakan itu akan memotong runtutan, urutan tatanan gerakan ataupun bacaan di dalam sholat. Tetapi yang seperti apa yang dikatakan memotong, yaitu yang al-amalul katsir, gerakan yang banyak. Gerakan banyak itu gerakan yang 3 kali berturut-turut, itu kaidah atau dobit di dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi melangkah itu boleh ketika langkahnya tidak 3 kali berturut-turut, 2 kali. Setelah 2 kali masih kurang ya, jeda dulu baru melangkah lagi. Misalnya seperti ini ya, datang ke masjid, imam di akhir-akhir surat, sedangkan masjidnya masjid Istiqlal. Kebayang Istiqlal panjang di tukang sampai ke depan. Kalau nungguin sampai soft di mana makmum terakhir berada, itu pasti kelewat ruku ya. Jadi ketinggalan ruku. Akhirnya sebelum sampai dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Posisinya jelas di belakang soft, itu tidak boleh, maka dia harus maju. Nah majunya boleh tapi dua langkah ya. Itu kalau mengikuti di dalam mazhab Syafi'i, 2 langkah berhenti sambil jalan, dan syarat melangkahnya pun harus ketika berdiri, pas ruku hese. Wah, jadi nunduk ya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Maaf kalau panjang sekali itu tadi ya. Sami. Yang penting selama tidak 3 kali berturut-turut itu boleh. Maka dalam kitab syarah fikih itu walau mi'ah khotwah, walaupun diumpamakan 100 langkah. Tetapi kalau sebaiknya memang tidak ya. Sebaiknya datangi soft. Tapi kalaupun seperti tadi tetap sah. Kalau melangkahnya 2 kali. Tapi yang afdol yang mana? Yang afdol ya langsung. Nggak apa-apa ketinggalan ruku, tapi kita sudah di depan, daripada dari awal melangkah. Jauh ke depan kalau pakai sutroh nggak apa-apa Pak? Sutroh itu ada batas maksimal. Ada batas maksimalnya 3 dhiro. Jadi kalau sudah lebih dari 3 dhiro 1,5 meter kurang lebihnya. Iya. Lamun 3 meter maka tidak dianggap sutroh. Jadi kan misalnya tiang, iya, sholat di sana, itu nggak dianggap sutroh, kepanjangan. Iya. Jadi ada maksimalnya itu 3 dhiro, ya kurang lebih 1,5 meter lebih, ya. Itu aturan di dalam sutroh. Kalau 5 meter, kenapa sholat nggak di sutroh? Itu kan sutrohnya di depan, nah, itu tidak dianggap kepanjangan. Akhirnya ngalangin orang yang mau jalan, kan nggak boleh. Iya, betul. Ya. Sutroh itu supaya orang mau melewat di depan sutroh boleh, tapi di antara yang sholat dengan sutroh itu tidak boleh.
Dan nanti boleh ketika orang yang sholat kadang tidak paham, akhirnya sholat di tengah-tengah atau di belakang. Iya. Akhirnya orang mau lewat sulit. Sutroh tidak ada, boleh sutroh kita yang pakaiin sutroh. Iya. Misalnya pasangkan kalau ini itunya Oh, pasangkan. Kita melangkah depannya boleh. Karena memang yang kelirunya yang sholat di belakang nggak pakai sutroh. Akhirnya orang kumaha saya ngalangkah. Nah itu bisa pasangin sutroh kita yang lewat. Itu boleh ya dalam fikih. Tapi tadi ada maksimalnya kurang lebih salah satu ziro ya. Ya ukuran badan kita lah panjang 3 ziro ketika sujud itu kan hampir kurang dari 3 ziro jika pas sujudnya. Jarak antara yang sujud dengan sutroh. Ya. Sutroh itu penghalang ketika sholat dan itu sunnah. Ya. Kemudian wal uklu. Jelas makan itu batal. Nah kalau makan batal walaupun sedikit, beda. Ya. Tadi wal uklu batal makan, tapi tetap sengaja. Ya. Semuanya sengaja. Tapi tetap sengaja dibedakan antara sedikit, sengaja. Bagaimana kalau makan tidak disengaja? Lupa misalnya. Maka ulama membedakan kalau lupa tadi antara makan sedikit dengan banyak. Misalnya beres makan sok kayak nyelapnya, kayak nyihil. Lagi sholat digayam tuh, nah kagayam. Itu tidak sengaja, tidak batal. Tapi tidak sengaja, tapi yang dimakannya banyak, itu batal. Kan jarang ya, tidak sengaja 5 huafan, asa aneh. Banyak bukan ya. Atau permen misalnya, ya. Permen terus dari awal sholat, iya permen sampai akhir, itu mah batal. Nah, tapi memang kadang seperti itu. Saya kadang ngalamin lupanya, beres biasanya bulan puasa, beres buka misalnya, masih ayah, nggak sadar, ya, tiba-tiba, nah diteleg, nah itu tidak tahu ya. Tapi ada kalanya gini, kita tahu keluar dan dikeluarkan bisa. Tapi ada lebar, itu batal. Kenapa? Dalam kondisi sadar dan bisa dikeluarkan. Kecuali kalau tahu, tapi non istilahnya udah di posisi tidak bisa dikeluarkan, kan seperti ini. Ayah gerak peristaltik biologi. Jadi ketarik, kita sadar, tapi udah bisa dikeluarkan ya udah itu mah di luar kemampuan manusia, ya. Nah, makanya disunahkan kalau habis makan ya dibersihkan atau kumur-kumur, atau kalau beres minum yang manis itu disunahkan kumur-kumur. Ya. Misalnya beres sirup pas sholat lah amis masih ayah sisa manisnya diletak terus letak. Maka sunnahnya kekemuk ya, atau kumur-kumur. Nah wal uklu makan, wasyurbu minum samanya minum makan. Kalau minum sedikit tuh gimana gambarannya ya? Tidak sengaja. Kalau makan sedikit tidak sengaja kan tadinya sisa. Kalau minum gimana? Hese. Contoh. Itu batal. Makan, minum ketika sholat batal kalau disengaja. Kalau tidak disengaja sedikit tidak batal. Kalau banyak batal. Beda dengan puasa. Puasa makan minum 1 piring tidak batal. Kalau dalam sholat, karena dalam sholat sangat jarang orang tidak disengaja lupa makan sampai piring. Dalam sholat kan asa aneh ya. Tapi kalau puasa biasa, terutama hari-hari pertama. Karena biasanya pagi-pagi sarapan ngabubur, padahal hari pertama bubur. Sadar-sadar telah minum. Itu dalam puasa itu ma'fu anhu, tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Kalau habis makan baru sadar tapi belum minum, jangan ya, ada nanggung minum, enggak boleh ya. Karena asalnya memang menahan makan dan minum. Diampuni atau ma'fu karena lupa. Setelah ingat, maka yang setelah ingat tidak boleh. Walaupun belum minum. Kekumur, berarti kumur-kumur ya, kumur-kumur. Itu dilanjut.
Dilanjutkan minum jadi keenakan. Nanti tanggung cuci mulut. Wah, parah ya. Parah. Wasyurb, ya minum. Wan kisyaful aurah yang membatalkan sholat terbuka aurat. Inkisyaf itu baik disengaja ataupun tidak disengaja. Disengaja otomatis batal, tidak disengaja ada dua. Ya. Jadi terbuka aurat itu imma disengaja wa imma tidak disengaja. Kalau disengaja otomatis batal. Sholat itu harus menutup aurat. Sedang sholat aurat sengaja dibuka, batal. Halan. Ya. Ketika itu juga batal. Kalau batal berarti sholat diulangi. Atau tidak disengaja, ya, ketebak angin atau dibuka anak kecil. Apakah batal atau tidak? Kalau ketika itu pula ditutup tidak batal. Kena angin langsung ditutup, walaupun tadi kebuka tidak batal. Atau dibuka anak kecil langsung ditutup lagi tidak batal. Tapi kalau kena angin dibiarin, namanya tiis, itu batal. Ya, maka di sini wan kisyaful aurat dan terbuka aurat ilam tustar halan kalau tidak ditutup halan ketika itu juga. Jadi terbuka aurat disengaja batal, terbuka aurat tidak disengaja, ya. Kalau ditutup ketika itu pula tidak batal, tapi kalau dibiarkan maka batal. Ya, inkisyaful aurat. Pokoknya syarat sah sholat ketika dilanggar batal. Ya, syarat sah sholat kan menutup aurat, menghadap kiblat, bersih dari najis dan sebagainya. Nah, ketika itu dilanggar atau tidak terpenuhi maka batal. Ya. Kemudian wawukuun najasah, terkena najis, ilam tulqa halan min ghairi hamlin. Terkena najis. Ya, kemarin syarat sah sholat itu harus suci. Baik anggota badan, baik pakaian yang dikenakan ataupun tempat sholat. Pakaian yang dikenakan itu bukan hanya baju dan celana, pokoknya apapun yang dikenakan ketika sholat, sarung, sorban, pulpen. Bagi sholat pakai pulpennya najis, dibawa ketika sholat, ya tidak sah. Jadi maksud libas itu apapun yang dikenakan ketika sholat. Atau bawa tisunya najis. Ya. Jadi bukan hanya baju, bukan hanya celana, bukan hanya sarung. Yang dimaksud suci pakaian ketika sholat itu apapun yang dikenakan. Ya. Kemudian suci badan, pakaian, kemudian tempat sholat. Tempat sholatnya bagian yang terkena anggota badan ketika sholat. Baik ketika berdiri, baik ketika duduk, atau tapi pas sujud. Itu disebut makanu sholat. Makanya bagian di depan kita yang tidak terkena anggota sholat itu tidak disebut makanu sholat. Di misalnya tempatnya mepet, kemudian ada najis di depan dan tidak ada tempat lagi, misalnya tidak memungkinkan, kita bisa tetap sholat dalam kondisi seperti itu. Asal ketika sholat tidak terkena pakaian. Ya, tapi kalau dalam kondisi normal makruh. Ya, kita masih bisa mencari tempat yang tidak ada najisnya. Nah, wawukuun najasa ilam tulqa halan, dan terkena najis ilam tulqa halan apabila tidak apa bahasa Indonesia? Tidak dihalingkan, tidak disingkirkan ketika itu pula. Ya, sama ya yang tadi, ketika aurat terbuka langsung ditutup tidak batal. Ketika kemudian terkena najis lalu segera dihilangkan, segera dinyahkan, disingkirkan, maka tidak membatalkan sholat. Itu kalau najisnya yang bisa disingkirkan. Kalau yang tidak, ya tidak. Contohnya naon? Getih, darah. Ya, kena darah dari orang lain. Kena sarung, kena baju, kena celana. Maka bajunya mutanajis, otomatis sholat dalam keadaan najis. Tetapi berbeda dengan najis atau darah dari orang yang sholat itu. Ya. Jadi kalau orang yang sholat berdarah, itu tidak batal. Selama tidak disengaja.
Misalnya bisul, Ya. bisul, cenang, nanah, ya. Lagi sholat bisul dioprek, dicok, terus keluar darah, batal. Kenapa? Disengaja. Beda kalau tidak disengaja, pas sholat bucat, Iya, iya. pas duduk alah, akhirnya celana kena nanah, kena darah, Iya. batal tidak? Ya, bukan tidak batal. Tidak batal. Apakah najis? Najis tapi ma'fu anhu. Istilah fikihnya ma'fu anhu. Nah, itu agak beda ya istilah. Ada najis, ada guer najis. Ada najis tapi ma'fu anhu, ada guer ma'fu anhu. Jadi kalau sholat keluar najis dari badan, baik itu nanah atau darah, selama tidak disengaja, maka tidak batal. Atau misalnya bekas luka atau luka, ya, luka diperban, udah pakai naon gitu, ternyata pas sholat ngucur deh. Apakah sholatnya batal? Tidak. Apakah itu najis? Najis, tapi najis ma'fu anhu. Ya. Pokoknya selama najis itu keluar dengan sendirinya, tidak ada faktor disengaja, maka ma'fu anhu, artinya dianggap tidak najis, maka sholatnya tetap sah. Ya. Atau misalnya jerawat dicok, pas sholat cok, keluar darah, batal, disengaja. Ya. Pokoknya atau nanah najis, ya. Nanah, darah itu najis. Kalau cileh tidak, ya. Upil tidak, upil tidak najis, ya. Mustakzar tapi tidak najis. Jadi kalau misalnya lagi flu, ya, pas flu, kemudian kena baju, apakah najis? Tidak. Berarti kalau tidak najis, sholat tetap sah. Ya. Jadi upil non, bukan upil atau non, umbel. Apa bahasa Indonesia? Najis atau kan bahasa Indonesia kan? Ingus. Ah, ingus. Ai upil mah korong garing. Dua-duanya itu najis, ya. Imma upil wa imma ingus, itu tidak najis. Jadi kalau pas sholat atau sedang flu, ya, kena sajadah atau kena baju, itu mustakzar. Jadi mustakzar sesuatu yang dianggap menurut kita naonnya kotor atau tapi tidak najis, tidak membatalkan sholat. Ludah tidak najis. Yang najis itu darah, nanah. Wa wuku'un najasa wa yubtiluha, wa yubtiluha, dan membatalkan sholat sabku imamin, mendahului imam, biruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun. Mendahului imam itu hukum awalnya haram, tidak boleh. Makmum mendahului imam baik 1 rakaat atau 2 rakaat itu tidak boleh, haram. Karena apa? Namanya berjamaah itu mengikuti imam, namanya mengikuti itu setelah imam. Kalau mendahului imam itu bukan bermakmum, bukan berjamaah, berlomba itu, balap lumpat. Nah, makanya tidak boleh, ya, mendahului imam baik 1 rakaat, baik 1 rukun ataupun 2 rukun. Ketika mendahului 1 rukun haram tapi tidak batal. Kalau mendahului 2 rukun haram dan batal. Ya, makanya di sini wayubtiluha sabku imamin biruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Rukun fi'il itu rukun pekerjaan, tindakan, gerakan. Ya. Kalau mendahului 2 rukun qauli atau bacaan, nggak ada 2 berturut-turut, Fatihah dengan suratnya sunnah. Ya. Maka yang memungkinkan 2 rakaat berturut-turut itu fi'li. Ya. Jadi sekali lagi, mendahului imam, makmum mendahului imam itu mutlak haram. Tetapi ada yang membatalkan, ada yang tidak. Ketika mendahului 1 rukun haram tapi tidak batal, masih dima'fu, masih diampuni.
mendahului imam 2 rukun, itu yang batal. Gambarannya seperti apa? Ada 2 ya. Pertama, kalau gerakan imam sudah mau sujud, makmum masih berdiri. Dibalik. Itu imam masih berdiri, makmum sudah mau sujud. Ya, itu mendahului 2 rukun. Pertama, rukun yang dia dahului, rukun pertama ruku. Ya, imam berdiri, makmum mau sujud. Ya Allah, mau sujud. Allah pas mau turun. Pertama yang mendahului imam ruku. Yang kedua i'tidal. Tapi disebut i'tidal kamil itu ketika dia sudah mau sujud, maka sudah sempurna i'tidalnya 2. Jadi kalau masuk berdiri itu belum 2 pas. Dikatakan 2 pas itu pas mau sujud Allah. Itu ruknaini fi'liyain. Ya, imam masih aneh kan, imam masih berdiri. Ya, misalnya dalam salat sir itu dibaca pelan. Makmum akselerasi. Ya, akselerasi. Allah, batal, sudah mau sujud. Karena makmum mendahului imam 2 rukun fi'li. Apa 2 rukun fi'li? Pertama ruku, yang kedua i'tidal. Dikatakan i'tidal rukun kedua ketika dia sudah selesai dari i'tidal, berarti menuju sujud. Ya. Itu yang pertama. Atau gambaran kedua, rukun fi'len itu makmum ruku, Allahu Akbar, imam masih berdiri. Ya. Kemudian imam ruku, Allah, makmum i'tidal. Terus imam i'tidal, Allah, makmum sujud, Allahu Akbar. Itu sama 2. Yeah. Tapi gambarannya beda. Kalau yang tadi ruku i'tidal, kalau ini ruku, imam mau ruku, makmum i'tidal. Ya. Kemudian imam mau i'tidal, makmum sujud. Itu 2. Dua-duanya membatalkan sholat karena mendahului imam 2 rukun berturut-turut. Ya. Beda dengan mufarokoh. Kalau mufarokoh itu memisahkan diri dari imam, itu tidak ada masalah karena statusnya sudah bukan berjamaah. Misalnya imamnya kepanjangan, padahal sholat di stasiun kereta, berangkat 5 menit. Aduh, kan deg-degan ya. Coba ya janji atau mau sidang skripsi, wah ya namun telat, ada kereta lagi besok, wassalam. Makanya memang imam itu perlu paham fikih, jangan sampai di stasiun baca surat Al-Baqarah, kebayang di belakang. Ya. Nah dalam kondisi seperti itu makmum boleh mufaroqah. Ini kalau ngikuti imam kereta mau kebagian, nggak kebagian. Kalaupun nanti ada kereta lagi, ongkos sudah nggak ada. Maka boleh mufaroqah. Mufaroqah yang dibenarkan. Kenapa? Ada hajah. Ya. Akhirnya mufaroqah dalam hati niat memisahkan dari imam. Kalau seperti itu, dia nggak ada masalah mendahului imam. Tapi selama status menjadi makmum, ya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya seseorang jadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk didahului. Ya. Wa yubtiluha sabku imamin biruknaini fi lijaini. Nah itu emang kunut kemungkinan kalau Jumat itu kunut nazilah. Ya, terus yang makmum harusnya mengikuti dulu imam atau minimal ikut berdiri. Karena kalau imam terus sujud, makmum terus sujud, imam kunut, itu mukhalafah fahisyah. Jadi perbedaan antara imam makmumnya sangat kental dan itu tidak diperkenankan. Biasanya Jumat itu ada kalanya kunut, imam itu kunut nazilah ya. Ada kalanya seperti itu ya. Misalnya ada kejadian perang atau bencana, makmum kalau sudah terlanjur sujud harus berdiri.
ngikuti imam. Harus itu ya. Karena nanti jarak perbedaannya terlalu jauh. Jauh. Makmum sujud, imam Masih. Itu tidak boleh dalam berjamaah. Ya. Ada masalah berdiri aja. Berdiri justru harus berdiri. Harus berdiri. Pak. Harus berdiri yang Ikutin makmumnya. imam. Ikuti imam yang kunut. Soalnya Jumatan nggak selalu kunut kan. Iya. Kunut nazilah kan. Itu nanti disebutnya mukhalafah fahisyah. Jadi apa ya? Perbedaan antara imam dan makmumnya terlalu kentara. Jadi banyak orang yang nggak sujud duluan. Iya. Tapi nggak berdiri lagi. Enggak. Atau berdiri lagi. Enggak berdiri lagi. Oh, Harusnya berdiri. itu harusnya ikut imam. Karena kemungkinan itu kunut nazilah kalau Jumat itu. Iya. Jadi di TV Jumatan biasa. Kunut yang nggak biasa. Gitu. Keburu apa, nggak ada. Kenal? Nggak ada yang memburu-buru. Ada yang memburu-buru. Ya, sholat Jumat biasa. Iya. Tiba-tiba kan nggak biasa kunut. Ini imam kunut. Iya. Nah itu memang ada kemungkinan ya, kemungkinan besarnya kunut nazilah. Sebisa mungkin memang ikuti saja, ikuti imam kunut nazilah. Makmumnya berdiri lagi. Iya. Kalau kunut itu kan di luar subuh, ke dalam mazhab Syafi'i tidak ada kecuali kunut nazilah. Iya. Kemungkinan besar itu kunut nazilah, dan beberapa tempat itu ada yang mendawamkan kunut nazilah. Mungkin bagi dia daerah sana sedang ada bencana atau masalah atau apapun, kunut. Ya. Untuk Jumat ini kunut untuk kejadian ini. Ada kalanya seperti itu. Iya. Di mana ya saya pernah mendapati sering hampir Jumat itu kunut nazilah. Seperti itu. Tapi kalau ada beberapa gerakan yang tidak biasa di masyarakat, nah kalau itu memang perlu diberitahu ya. Misalnya sujud tilawah. Sujud tilawah ketika sholat itu kan tidak biasa. Nah kalau tidak diberitahu di awal, memang resikonya makmum menganggap imam itu keliru. Iya. Ada kalimat. Wasjud waqtarib, kan sunnah langsung sujud. Ya, betul. Nah, kan itu jarang. Jarang. Makmum ada kalanya akhirnya berdiri nungguin imam. Wah ini imam salah, padahal itu sujud tilawah. Nah itu kalau di kalangan pelajar yang sudah paham nggak ada masalah ya. Tapi kalau di awam Iya. biasanya tidak terlalu tahu. Iya. Jadi kalau mau sujud tilawah di awal diberitahu bahwa nanti ada biasa atau di masyarakat yang sudah terlatih terdidik itu nggak ada masalah. Sini Pak, depanan Pak. Nah, terus. Ya Pak, terus Pak. Makmumnya bubar, pada pulang. Ya, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada yang makmum itu nggak mau lagi berimam kepada dia. Kenapa? Dianggapnya aliran sesat. Kalau dia keluar kan nggak masalah. Ya. Tapi pulang, Iya. bubar aja. Nah itu memang pentingnya ini ya. Jadi perlu bijak di dalam menerapkan sesuatu. Itu ketika tidak bijak, walaupun secara fikih benar, tapi orang menganggapnya keliru. Seperti baca qiraat sab'ah di dalam bacaan. Dalam qiraat sab'ah kan bacaannya variatif banget ya. Bagi orang yang paham udah biasa, itu nggak ada masalah, semuanya mutawatir. Tapi bagi masyarakat tidak terbiasa mendengar seperti itu. Iya. Dianggapnya ini bacaan dari mana? Ya. Nah itu yang perlu. Wadduhed itu Abu Amr ya. Abu Amr itu biasanya banyak imalah. Iya. Atau qiraah Hamzah, qiraah Kisai ya, yang ada yang sampai seperti ini, ihdinas siratal mustaqim, itu Hamzah. Kan kejauhan, di kita kan ihdinas sirato ya. Ini dibaca ihdinas sirato, itu makmum bisa demo. Iya betul. Ihdinas sirato. Atau ini ihdina, ada dalam Kisai atau Ibnu Katsir ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan
aneh ya. Ini bagi umum. Bagi umum. Makanya Karena perlu biasa diterapkan. iya Betul. perlu kalau mau baca qiraat yang di luar hafs itu perlu diberitahu setidaknya ya biar tidak jadi gaduh. Nanti akan membaca qiraah misalnya riwayah siapa Hafs atau Syu'bah ya. Iya, betul. Jadi kalau ada bacaan misalnya yang berbeda dengarkan ya karena itu adalah riwayah lain selain Hafs. Nah kalau seperti itu insya Allah lebih aman. Tapi kalau tidak diberitahu dan kita ingin menunjukkan kemampuan kita ya, bahwa kita bisa, nah itu jadi masalah. Kurang bijaksana. Bijaksana. Wajib diluha sabku imam biruknin fi lain mana tadi. Wa qadat takhallufu bihima bi ghairi idzrin. Jadi ada dua ya yang membatalkan salat itu mendahului imam 2 rakaat dan tertinggal 2 rakaat tertinggal 2 rakaat tertinggal 2 rukun dari imam tanpa disengaja. Dengan sengaja afwan. Jadi mendahului imam 2 rukun itu membatalkan, tertinggal gerakan 2 rukun dari imam pun membatalkan. Tapi tertinggal itu kalau disengaja. Ya. Ada karena kalau yang tidak disengaja itu tidak batal. Misalnya ada orang yang baca itu lambat. Ada ya saya menemukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu suruh ngebut itu hese. Iya. Imamnya sudah 2 rukun setelahnya dia masih baca Fatihah. Nah itu tidak membatalkan karena kenapa? Karena itu biuzrin, ada uzur. Kenapa? Bacanya lambat. Iya. Kalau disengaja, nyantai ya, nanti we nyusul. Ya. Nanti bisa nyusul misalnya. Itu disengaja batal. Kalau melebihi 2 rukun. Kalau 2 rukun. Ya, itu makanya pokoknya intinya dalam sholat berjamaah itu makmum harus jadi orang yang kita ikuti. Dikatakan mengikuti itu imam melakukan, makmum baru melakukan. Jangan imam melakukan nunggu lama baru melakukan. Itu tidak boleh. Ya. Bahkan kalau sampai ditunda 2 rukun maka membatalkan sholat. Ya, kalau tanpa uzur, tanpa ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i nggak ada masalah. Seperti bacaan lambat, ya. Bacaan lambat atau misalnya tidak terdengar. Ada orang makmum misalnya di luar tembok, agak di luar. Gini, kalau aslinya nggak boleh ya. Kalau tidak terdengar sama sekali. Contohnya gimana ya kalau di luar? Karena kalau tidak terdengar sama sekali, orang sholat di luar tembok, imam di depan, tidak terdengar, itu tidak sah. Karena syarat sah sholat itu berjamaah itu harus mengetahui gerakan imam, Iya. baik melihat langsung atau melihat shaf paling belakang atau terdengar. Iya. Nah kalau tidak terdengar sama sekali, tidak ada shaf di depan, itu tidak sah. Ya. Sholat berjamaah di luar pinggir masjid barangkali. Iya. Masjidnya penuh. Dan tidak terlihat misalnya akhirnya ketinggalan baru tahu-tahu setelah 2 rukun. Nah itu kalau dengan uzur boleh ya. Maksud bukan boleh, tidak membatalkan. Ini aturan praktis di dalam sholat ya. Dan ini harus diikuti. Jadi qabul ibadah itu ikuti aturan fikih secara detail, baru ikhlas, baru halal. Ya, jangan yang penting ikhlas. Akhirnya aturan fikihnya dilewatkan. Nah, itu tidak benar juga. Ya. Maka sering diungkapkan oleh Imam Malik, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tazandaqa. Wa man faqad tafassaqa afan. Orang yang belajar fikih tidak dibarengi tasawuf, tazkiyah, maka tafassaqa. Biasanya orang menjadi fasik. Jadi fikih itu hanya sarana untuk menyalurkan nafsu. Sebaliknya waman tasawwafa walam tafaqqaha faqad tazandaqa. Orang hanya yang penting ikhlas, yang penting karena Allah, adapun sholat secukupnya aja ya. Aturan fikihnya tidak diikuti, itu faqad tazandaqa. Jadi
Qada wajib ya. Waktunya kan cukup. Ya, Tapi tiba-tiba ada komat, itu kita harus berhenti. lanjutkan. Ya, Kalau wajib itu lanjutkan. Lanjutkan sampai selesai. Kalau masih dalam waktunya itu qada atau mengulang, Pak? kan ada jam kan, masih ada 5 menit misalnya. Terus sholat. Misalnya sholat qada maghrib Oh iya, ya. Dikerjakan di luar waktunya. di luar waktu. Iya. Di akhir maghrib. Di dalam sholat itu menjelang Kalau mengerjakan masih dalam, jadi waktu yang masih ada, ya, udah ada qomat. sama Iya, iya. itu diteruskan. Teruskan. Itu wajib itu diteruskan. Kalau sunnah pun sebaiknya sunnah beda lagi nantinya agama. Wajib itu diteruskan. Tapi itu bukan qada, Pak. Jadi kalau qada itu kalau mengerjakan semuanya di luar waktunya. Tapi kalau di dalam waktunya, misalnya maghrib 2 rakaat di dalam waktunya, yang 1 rakaat di luar waktunya, itu disebutnya adaan. Masih disebut ada. Qada itu kalau semuanya atau kebanyakannya, dominannya itu di luar waktu sholat, itu disebut qada. Tapi kalau seperti tadi, itu wajib diteruskan. Maghrib teruskan saja. Tidak boleh langsung sholat isya. Kalau sunnah ya harus berhenti. Sunnah bisa. Kalau sunnah boleh berhenti, boleh. Ya. kalau memandang berhenti. Zaman Nabi itu kan misalnya Bilal itu kan kalau mau qomat kan lihat sahabatnya masih ada sholat atau enggak, atau ya izin Nabi kan, memberitahu Nabi. Nabi memberitahu boleh qomat. Nabi kan tahu ada Iya, orang qomat betul. juga. Dan begini, azan itu hakul waktu, kalau iqamah itu hakul imam. Azan itu hak waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu, ya azan, walaupun tidak ada yang mengizinkan. Tapi kalau qomat itu hakul imam, haknya imam. Seperti tadi Rasulullah, kata Rasulullah, qomat. Jadi qomat itu haknya imam. Kata imam waktunya qomat, atau kalau belum. Ya. Jadi kalau azan itu hakul waktu, hak kepunyaan waktu. Jadi yang punya hak untuk azan itu ya waktu. Kalau sudah masuk waktunya ya azan. Tapi kalau qomat itu hakul imam. Tapi kalau sudah dijadwal, hakul jadwal. Iya. Jam. Jadi harus ikuti jadwal. Aslinya tidak, cuman itu karena sudah terbiasa dan itu disepakati dan imam tahu, ya sudah ikuti jadwal. Ikuti jadwal. Dipandangkan qomat nggak ada sholat, Pak. Gimana, Pak? Jadi orang sholat di sini tadi ya. Iya, iya. Nah, sholat sunat misalnya, waktu masih ada, Iya. tapi dia udah qomat, jadi dia harus berhenti atau harus terus. Berhenti, Pak, kalau sunat mah. Kalau masih kalau cuma sedikit lagi, Kalau sedikit lagi nggak apa-apa. itu dilanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau masih banyak diputus, itu nggak ada masalah. Ikut dengan barisan imam. Menjelang yang wajib Dengan banyak. Ya. Kalau sunnah itu boleh diputus, kalau wajib tidak boleh. Wajib itu wajib diselesaikan. Sama seperti dalam puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah baiknya memang tidak diputus, tapi boleh secara hukum fikih. Tapi ada kalanya diputus lebih baik ketika dijamu sudah disiapkan makanan. Betul. Maka yang baik itu makan daripada sholat. Jadi daripada puasa. Ada. Jadi ada kalanya makan lebih baik daripada puasa. Ada situasi seperti itu. Itu karena puasa itu untuk kepentingan sendiri. Iya. Kalau makan itu untuk memuliakan yang menjamu. Betul. Jadi kebaikan dalam Islam itu melihat situasi dan kondisi. Jangan karena kan puasa baik, iya, tapi ada yang lebih baik. Jadi kalau baca Quran malam-malam kencang, kan baca Quran, ya nggak ganggu batur, ya. Ganggu orang lain yang tidur. Jadi kalau baca Quran ya dipelankan
sehingga tidak mengganggu yang lain. Bahkan baca Quran menjadi tidak baik ketika mengganggu orang sholat. Iya. Baca Qurannya baik, tetapi di tempat yang tidak tepat menjadi tidak baik. Imam baca surat yang panjang baik, tapi pas di stasiun kereta, di bandara, Paham. menjadi tidak baik. Kenapa? Nuju tukang deg-degan. Deg-degan. Aduh, setengah jam lagi pesawat belum boarding pass, belum wassalam. Ya. Nah, maka boleh mufaroqah kalau kondisi seperti itu. Ya. Wala tasihu sholatu khalfa kafirin wa mra'atin wa khuntha. Lah, 8:30 ya. Sedikit tanya. Wala tasihu sholat, dan tidak sah sholat khalfa kafirin, di belakang orang kafir, jelas ya. Misalnya dia awalnya tidak tahu ternyata kafir, gambarannya gimana ya? Atau di zaman Rasulullah itu zindik. Jadi ada kafir zindik, ada kafir yang non zindik. Jadi zindik itu kafir tapi tidak memperlihatkan kekafirannya. Jadi zahirnya seperti orang yang beriman, seperti sahabat yang lainnya. Itu disebut zindik. Misalnya dia tadi bermakmum kepada seorang zindik. Itu belum tahu, setelah sholat ada yang memberitahu bahwa dia itu orang kafir misalnya, atau zindik. Nah, itu tidak sah, berarti harus mengulangi. Ya. Itu kalau bagaimana kalau bermakmum kepada orang muslim tapi fajir atau fasik, orang yang fasik, tukang mabok, sah atau tidak? Sah. Dalam Islam itu sholat khalfa kulli fajirin wa adlin, khalfa kulli adlin wa fajir. Sah sholat di belakang imam, baik yang adil ataupun yang fajir ataupun yang fasik. Itu sah. Sah menjadi imam. Bahkan sah kalau tentang sah ya, pemimpin yang fajir itu sah, wajib diikuti ketika sudah terpilih. Sama seperti dalam sholat. Dalam sholat kita tahu yang jadi imam itu dia sok ngadu hayam. Tapi jadi imam, apakah sah sholatnya? Sah. Ya, khalfa kulli fajir. Sama seperti pemimpin yang naik, itu sah. Ya. Bahkan lebih krusial pemimpin negara daripada sholat, karena menyangkut satu negara. Mengikuti satu. Kalau di kita menunduk, Ramah. tidak identik dengan menyembah. Menghargai. Bahkan di Jawa sama Pak ya. Menghormati. Ya. Di Jawa, di Sunda, justru kalau lewat orang lurus itu, wah itu digaplok. Jawa diikutkan di. Iya, makanya itu perlu ya. Pertama yang dikatakan apa ya, menyembah itu pertama urusan hati itu. Itu yang penting ya. Jadi keimanan, kesyirikan itu pertama muaranya dalam hati. Nah, ada kalanya gerakan yang identik dengan menyembah, ada kalanya. Tetapi tidak semua seperti menunduk itu menyembah, tergantung kondisi, tergantung niatnya. Kalau saya sama orang tua, nunduk ya sebagai anak, penghormatan anak kepada orang tua. Dan tidak terbesit sedikit pun kalau